Materi saya sekalian juga perkenalan untuk teman-teman. Jadi materi saya menceritakan tentang find the best among the good. Jadi cerita tentang perjalanan saya berbisnis dari kecil dan dalam mencari bisnis yang terbaik untuk saya. Oke, saya next ya. Nah, singkat cerita tentang saya, beberapa milestone untuk di hidup saya. Pertama, saya mulai usaha di kelas 5 SD. Kedua, saya menemukan. Ketiga, saya memulai bisnis adventure saya. Oke, aku next. Nah, pertama, mulai usaha di kelas 5 SD. Nah, teman-teman, ada nggak yang tahu gambar ini apa? Gambar yang saya tampilin ini apa? Muncul ya gambarnya ya? Muncul. Muncul ya, oke. Ada yang tahu nih gambar apa? Mungkin bisa di chat. Atau open mic juga boleh. Apa ini? Poker, blackjack. Gambar game. Gambar game, capsa. Oke. Ini adalah gambar game poker. Ya, game poker di PC. Waktu saya kelas 5 SD, ini termasuk game yang pertama kali saya jadikan usaha ketika kelas 5 SD. Loh, kok bisa usaha judi ya? Enggak. Jadi seperti ini. Jadi, ketika saya bermain ini, pertama saya kalah, akhirnya saya belajar untuk menang. Ketika saya belajar untuk menang, saya cari di materi di Google dan lain-lain. Saya menemukan bahwa poker ini sebenarnya bukan judi, tapi ada trik untuk menang. Nah, saya langsung kepikiran gimana caranya saya bisa ngasilin duit dari sini. Kan saya pertama juga suka bermain game. Terus saya juga nggak suka kalau bermain game itu kesepian, satu orang tok. Nah, ini kan pasti itu belum zamannya online ya, main sama komputer. Nah, saya rencana mau ajak teman-teman saya, tapi saat itu saya nggak ada kayak PC yang banyak, kayak sekarang kan semua orang punya laptop. Dulu kan nggak ada laptop, mainnya PS, nah, atau board game. Nah, saya ajak teman-teman saya main poker, tapi by board game, offline, pakai kartu remi biasa. Nah, saat itu setelah pulang sekolah, saya ajak teman-teman saya ngumpul. Guys, mau nggak main pemain baru, namanya poker? Oh, nggak tahu apa itu, bla 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 bla. Akhirnya singkat cerita saya ceritain poker itu gimana, terus mainnya kayak gimana. Nah, mereka seru main poker ini pertama-tama, tanpa taruhan ya. Tanpa taruhan, pertama-tama mereka seru main kayak main capsa kan. Nah, setelah itu mereka mulai bosen. Di hari keempat atau hari kelima itu mereka mulai bosen. Mereka bilang, Nail, nggak ada game yang seru lagi ta. Main poker main gitu bosen aku. Nah, sebenarnya ada bro, caranya biar poker ini lebih seru, pakai taruhan. Nah, ini jangan ditiru ya. Jadi saya suggest ke teman-teman, ayo pakai taruhan aja. Nah, kita pakai taruhan, mereka seru, saya jadi bandar. Kenapa? Karena kalau namanya kita main poker di mana-mana, yang paling kaya itu bandarnya. Jadi saya jadi bandar, ngumpulin duit teman-teman, saya kok minta komisi 20%, 10%. Kalau mereka menang, saya potong 10%. Nah, singkat cerita, akhirnya ketahuan guru, akhirnya saya bubarkan game ini. Tapi di situ saya mendapatkan hampir 20.000 per hari. Hampir 20.000 per hari. Oke, setelah itu singkat cerita, karena saya dibubarkan usaha saya lanjut ke usaha berikutnya. Nah, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Yang masih zaman nih, tahun 2000-an masih tahu nih. Ada yang tahu ya? Oke, aku sebutin aja. Ini gambarnya karakter di apa? Musuh Naruto. Ya, oke, karakter di Naruto, benar. Ini karakter di Naruto. Kok saya bisa dapat usaha dari sini, dapat duit dari sini. Pertama, saya ini orangnya anaknya yang sering diajak sama papa saya keliling. Papa saya wira swasta, sering keliling ke penjual, ke pembeli, ke supplier dan lain-lain. Nah, ketika satu hari saya itu diajak papa saya ke warnet. Saya belum tahu pas itu warnet itu apa. Diajak, terus saya langsung suka nih warnet. Kenapa? Karena saya bisa baca apapun di warnet itu, walaupun bacakan ya. Banyak sekali informasi yang bisa saya dapatkan dari internet. Saya senang, akhirnya sama papa saya diajak terus, hampir tiap hari saya diajak. Nah, saat itu ada website bajakan komik bajakan.
itu nampilin komik Naruto secara online. Nah, di situ saya baca komik Naruto lebih cepat daripada yang di Gramedia atau di mana gitu ya. Yang mungkin teman-teman saya belum akses. Nah, saya lebih punya informasi lebih jauh tentang Naruto. Saat itu gambar ini yang membuat saya jadi memulai usaha cerita Naruto. Singkatnya gini, teman saya saat pulang sekolah tiba-tiba bawa gambar ini, terus ke saya, ke tempat saya lagi makan gitu ya, dia lari ke saya, dia tanya, Nail, ini gambar apa? Ini namanya siapa sih? Terus ini yang di apa yang diikat ini siapa? Aku jawab, ini oke Kankuro ya, Kankuro, terus ini namanya ini boneka Kankuro ini namanya Hiruko, si Sasori. Nah, setelah itu, oke, dia kembali kan. Saya nggak tahu dia kenapa kok tanya gitu, dia tiba-tiba lari kembali, nggak tahu kemana. Nah, karena saya pas itu pulang sekolah, belum dijemput, saya keliling ke sekolah, bosan ya jalan-jalan. Setelah itu, ketemu teman-teman saya sama teman saya yang tanya gambar ini, lagi ngumpul, kerumpi. Dan teman saya yang tanya ini, cerita tentang gambar ini namanya Hiruko, terus ini Kankuro, kok bisa Kankuro tertangkap karena gini. Terus saya berpikir, wah dia sendiri bisa mendapatkan attention yang lumayan banyak saat itu, 8-9 orang. Dia cerita di taman gitu ya, dia di atas, teman-teman duduk di bawah, 9 orang. Padahal dia dapat materi dari saya. Saya cuma cerita-cerita aja di kelas saat jam kosong itu saya cerita, dia pakai itu buat narik perhatian. Nah, kenapa kok saya nggak coba aja pakai cara ini juga, tapi berbayar. Nah, saat itu saya ketemu juga coach yang mengatakan bahwa kalau kamu bisa melakukan sesuatu dengan bagus, dengan terbaik dalam melakukan sesuatu itu, jangan lakukan itu dengan gratis. Nah, saya langsung berpikir, wah ya, saya kan bagus nih dalam saya punya informasi Naruto lebih dulu daripada mereka. Jadi saya buka kelas saja, kelas sharing Naruto, cerita Naruto. Nah, saat itu saya langsung buka, yang mau dengar cerita saya tentang Naruto, silakan join. Saya ngadain di taman, jam 4 sore, saya itu sekolah saya siang, pulang jam 4 sore, jam 4 sore tepat di taman, aku mulai cerita. Nah, dengan ongkos 3.000, 4.000 per saya cerita. Nah, setelah itu, saya bisa mendapatkan seminggu itu hampir 100.000. Hampir 100.000 seminggu. Itu cuma jalan 2 minggu, sampai akhirnya ada penghancur bisnis saya. Ya, ada yang tahu gambar ini apa? Ini kartu Yu-Gi-Oh ya, kartu Yu-Gi-Oh. Dan kartu ini yang menjadi sumber gimana saya mulai bisnis Yu-Gi-Oh. Jadi karena gini, saat Yu-Gi-Oh mulai tenar ya, saya beli kartu, saya main sama teman-teman. Nah, ada satu teman saya yang punya kartu ini, dia tunjukin ke saya, bro, kamu tahu nggak kartu ini apa? Oh, nggak tahu. Aku mbak aja sebentar. Oke, aku tahu efeknya gimana. Oke, bagus, oke. Ya bagus sih kartunya. Mau beli tak? Dia nawarin saya gitu. Enggak lah, ngapain? Aku punya kartu kok. Oh, ya wis, ayo main. Dia main sama saya. Deck ya, dia pakai deck sendiri, saya juga pakai deck sendiri. Ternyata dia menang. Singkat dia menang pakai kartu ini. Nggak tahu di setting atau gimana gitu, atau curang saya nggak tahu. Nah, dia menang terus dia bilang, gitu, menang tuh pakai kartu ini. Kamu mau beli tak kartu ini? Ya karena saya pas kecil tuh emang, maksudnya ya ambisius dan gak pengen kalah. Saya beli kartu ini. Berapa harganya? 5.000. Ya tak beli 5.000. Tak beli, aku pakai, wah ternyata menang ya, seru pakai kartu ini ya. Nah terus saya kepikiran, loh, ya kalau kayak gitu aku kan sering menang. Terus aku juga banyak modal. Aku tahu tempat beli kartu yang murah. Aku saat itu pernah beli kartu itu 10.000 dapat 40 piece kartu. Mungkin ada 2 yang 3 yang bagus saya bisa jual. Kenapa aku nggak coba aja kayak gini? Nah, saat itulah aku mulai cari suplai kartu Yu-Gi-Oh yang paling murah di Pasar Atom kapan hari itu ya. Di Pasar Atom aku beli 20.000, beli 80 kartu. Aku susun deck lagi, terus aku tanding lagi sama teman-teman. Ayo tanding mbak aku. Terus tak menangin pakai kartu yang mau tak jual, terus tak jual kartunya. Saya modal cuma 100 rupiah, 200 rupiah, saya jual ke mereka 5.000. Untung saya 4.800. Sehari saya bisa dapat 15.000. Nah,
Sampai suatu saat setahun atau 2 tahun, setahun kemudian kalau salah ya, ada penghancur satu lagi, ya ini Pokemon. Saat Yu-Gi-Oh sudah tren-trennya, kartu Pokemon masuk. Nah, saya juga memakai cara yang sama saat itu. Saya beli kartu yang langka-langka, saya jual, saya menangin, saya jual. Nah, itu oke, sama ya, sama Yu-Gi-Oh. Nah, ini penghancur yang paling parah. Penghancur bisnis saya. Saat ini muncul, langsung nggak ada yang mau main Yu-Gi-Oh sama saya. Kenapa? Karena mau mainnya ini. Karena kenapa? Kok bisa hancur? Kok bisa ngetren langsung di sekolah saya? Karena di depan sekolah saya ada toko mainan, ada penjual mainan yang dia itu up to date terus, lebih up to date timbang saya. Dia jual stick main ini, dia nunjukin main stick di depan. Tapi dia jualnya mahal. Dia jualnya 20.000 satu stick dengan yang sudah diamplas, yang tipis, terus digambar-gambari ya. Nah, oh ya, mungkin yang belum tahu mainnya ini gimana. Jadi kayak anak ini kan kayak terlungkup ya, tangannya di lantai. Dia nepuk sticknya sampai sticknya dia di atasnya lawan. Di atasnya lawan kayak gini. Nah, kayak gitu dia menang. Nah, untuk menang biasanya yang sering menang adalah stick yang tipis, yang lebih ringan. Kalau stick berat biasanya cuma jalan sekali. Kalau kamu pakai yang stick yang tipis, kamu ceplok sekali, mental berapa jauh, lebih jauh daripada yang berat. Nah, kira kenapa kok dia jual 20.000? Terus saya berpikir teman-teman saya ini gampang kalau tak influence, tak persuade buat beli di aku. Karena saya bisa beli stick itu dengan harga yang murah. Saya beli stick itu 10.000 isi 100, sama saya beli amplasnya 10.000 itu 1 meter persegi. Nah, saya amplas tuh sendiri, saya gambar-gambar sendiri. Saya jual di teman-teman 15.000. Lebih murah lah daripada itu kan. Teman-teman beli saya akhirnya. Nah, itu seminggu saya bisa jual 3 atau 4 stick. Ya. Terus ada lagi penghancur juga, akhirnya dari stick udah bosen main ke origami buat Tamiya-Tamiyaan. Nah, di sini peran internet juga berperan penting bagi kelangsungan usaha saya. Saya mencari desain-desain lipetan Tamiya yang mungkin yang unik dan tidak ada di Indonesia, belum ada di Indonesia. Itu biasanya dari Jepang. Nah, saya coba tutorialnya di YouTube, saya lipet-lipet sendiri, saya jual. Saya jual 5.000 per piece. Nah, dari semua usaha itu yang saya lakukan, akhirnya saya bisa beli Tamiya saya sendiri. Tamiya pas itu lagi zamannya anime yang Go for Speed, ya dari merek yang terkenal juga Audley. Dia jual Tamiya untuk main-main ya, sambil mempromosikan filmnya. Ini saya beli dengan uang saya sendiri pas kelas 6 SD, ya kelas 6 SD. Ini Tamiya harga 100.000. Harga 100.000 yang paling tinggi dan ini punya pemeran utamanya. Nah, ini achievement pertama saya, beli barang dengan uang saya sendiri. Papa saya sampai kaget, kamu gak nyolong ya? Kamu gak anu ya? Enggak, saya usaha sendiri itu, beli. Nah, oke, singkat cerita, saya mempelajari strength saya, kekuatan saya saat kelas SD. Saya ini influencer, saya bisa influence, dan saya bisa negotiate dengan supplier yang biasanya ngasih harga lebih tinggi, saya bisa turunkan harganya. Sama saya campaigner, saya terkenal paling sering bawa mainan baru ke sekolah. Itu saya up to date, karena ya thanks to teknologi juga, karena saya lebih sering ke warnet, saya sering belajar hal baru dari Jepang, dari Amerika, dan lain-lain. Terus saya fast learner. Kok bisa fast learner? Karena saat kelas 5 SD, itu kan sering ya UTS, UAS ya. Pernah suatu ketika, saya ini orangnya terkenal bandel ya. Jadi kelas 5 SD itu, saya pernah ujian UAS, itu saya datangnya telat. Saya masuk, saya kerjain. Nah, terus saya mikir, kemarin tuh saya belajar, ketiduran, saya gak sempet amplas stick, padahal ada pesanan. Nah, ya apa caranya biar saya ada waktu ya, karena aku ketemu orangnya tuh jam istirahat, soalnya orangnya dari sekolah lain, dari sekolah sebelah sekolah saya, mau datang ke sekolah saya buat ambil ini. Gimana caranya ya? Ya saya pas UAS saya kerjain cepet, mungkin 15 menit selesai saya. 60 soal sama 5 uraian, saya selesaikan semua. Terus saya tidur, karena saya tahu guru saya paling nggak senang kalau saya tidur.
Jadi saya pura-pura tidur, terus guru saya ngamuk, bener, ngamuk, saya disuruh keluar. Tapi dicek dulu sama guru saya, hasil UAS saya. Untungnya nilai Ya, 93. Ya, ya enak gini loh oke. kayak Nathan, kayak Nael. Bandel tapi belajari Ciami. Saya keluar, saya ngamplas di luar. Saya ngamplas. Nah, keempat, saya skill dan analytical thinking, saya sering bisa nyusun strategi pemasaran yang unik ya menurut saya. Pemasaran Tamiya, poker, dan lain-lain. Terus saya punya supportive parents. Apa supportive parents? Orang tua saya mendukung banget dalam saya mencari informasi di warnet. Kalau saya ingin warnet, saya diajak. Saya ingin beli ke sini, saya dianterin. Saya butuh ke sini, dianterin. Untuk beli bahan, saya juga dianterin. Walaupun saat itu papas mama saya nggak ada kerjaan. Maksudnya bukan nggak ada kerjaan, maksudnya pas hari libur saya minta dianterin. Oke, setelah itu tahap kedua dalam hidup saya menemukan life goal saya. Saya ikut seminar, saya lupa namanya, kira-kira namanya Successful Life. Di sana ada sesi di mana semua peserta diharuskan membuat success life blueprints. Loh, kenapa kok blueprints? Karena seperti arsitek ketika ingin membangun rumah, dia akan membuat blueprint dulu. Dia punya goal akhir rumah itu. Sama seperti kita sebagai manusia. Kita ini dari hidup ya meninggal, nggak ada dari meninggal upgrade kemana. Maksudnya mungkin ke surga atau neraka ya, tapi maksudnya dari lahir meninggal ya sudah selesai. Nah, sama kayak rumah, dari nggak ada apa-apa jadi punya rumah. Nah, apa yang kamu mau capai saat kamu akan meninggal, saat detik-detik kamu meninggal, apa yang kamu mau punya sudah, apa yang sudah kamu punya, apa yang sudah kamu capai, apa yang pekerjaanmu saat itu, saat kamu mau meninggal, itu kamu harus pikirkan. Jangan dia bilang jangan susun goal dari tahun lagi, 2 tahun lagi. No, susunlah goal dari akhir, lalu Anda breakdown ke awal. Contohnya seperti ini. Kenapa? Contohnya, saya saat meninggal, saya ingin jadi dokter spesialis jantung, bedah jantung yang terkenal sedunia. Gimana cara saya menjadi dokter spesialis bedah jantung terkenal sedunia? Saya harus bisa menyelamatkan banyak orang yang mengalami sakit jantung. Nah, gimana saya bisa menyelamatkan orang yang mengalami sakit jantung? Saya harus punya izin praktek, walaupun apa di rumah sakit ataupun praktek pribadi. Nah, gimana saya bisa mendapatkan izin praktek itu? Ya, saya harus ambil spesialisasi. Gimana caranya saya ambil spesialisasi? Saya harus daftar di universitas yang bagus, yang punya spesialisasi yang cocok dengan saya. Terus gimana saya daftar di universitas spesialisasi itu? Ya saya harus lulus kedokteran umum dulu, kedokteran dulu. Loh, gimana caranya saya lulus universitas kedokteran? Ya saya harus masuk ke universitas kedokteran. Gimana cara saya masuk ke universitas kedokteran? Ya saya harus daftar di universitas kedokteran. Gimana cara saya daftar? Ya saya harus punya nilai SMA yang bagus, nilai IPA SMA yang bagus. Nah, gimana caranya saya untuk mendapatkan nilai IPA yang bagus? Ya saya harus masuk SMA tapi jurusan IPA. Nah, saat itu SMP. Jadi emang disusun untuk SMA-nya. Ya kalau kamu mau jadi dokter, Nathan, kamu harus masuk ke SMA IPA. Gak bisa kamu sekarang SMA IPS masuk dokteran. Ya bisa sih, tapi susah. Ya contoh simpel kayak gitu. Atau misalnya kamu mau jadi apa? Kamu harus breakdown dulu. Gak bisa kalau kamu misalnya aku mau jadi dokter atau aku mau mengalir SMA IPA atau IPS, ya kan bingung. Kalau kamu sudah punya tujuan, kamu akan lebih gampang menentukan step berikutnya dalam hidupmu. Tujuan akhirmu, kamu tahu finishnya di mana, kamu jalannya ke sini, jalannya ke sini. Tidak dengan tidak punya tujuan, kita bingung mau kemana akhirnya. Nah, setelah itu saya menemukan salah satu goal saya adalah membantu teman saya untuk menemukan life goals yang mereka juga. Karena saat itu karena dia kan marketingnya lewat sekolah SMP saya, dan yang ikut dari SMP-nya saya cuma 2 orang, saya sama teman saya. Nah,
sama teman saya membantu teman-teman yang lain untuk ikut juga karena menurut saya ini bagus loh. Nah, sayangnya memang nggak ada yang ikut, jadi saya akhirnya start sendiri. Saya mau mulai sendiri, mulai dulu sendiri. Nah, ini ya, life blueprint yang saya jelaskan tadi. Life blueprint susun goal akhir Anda, ketika Anda meninggal nanti apa yang sudah Anda raih, gaya hidup seperti apa yang Anda inginkan, profesi apa yang akan Anda jalani nanti, seperti apa Anda ketika sebelum meninggal. Breakdown dari goal akhir ke masa sekarang. Require apa yang harus dipenuhi atau dicapai, dan jalan apa yang harus diambil. Nah, milestone ketiga, saya start my business adventure. Di mana saat ini, fase ini, saya ada 4 hal yang saya lakukan. Saya mengikuti seminar MLM ataupun usaha lainnya, travel agency, binary, MMM kalau tahu ya, dan properti juga. Terus saya juga usaha konvensional, saya ada usaha hybrid, saya juga ada usaha network marketing. Oke, SMP SMA banyak usaha yang saya lakukan, tapi yang paling menonjol adalah 3 ini. Pertama, usaha online shop gaming accessories. Ini saya lakukan di usia saya kelas 8 SMP, ya kelas 2 SMP. Saya jadi distributornya, dropshippernya iGamer World. Kalau tahu ya, mungkin itu distributor online game accessories terbesar di Indonesia sekarang. Lalu saya jualin ke teman-teman, ke Kaskus, pas itu Kaskus aja sama Facebook. Nah, yang kedua, ini Universal Perfume. Ini adalah toko parfum saya yang terima barang reject dari mall. Jadi kalau kalian sering ke mall, teman-teman sering ke mall, pasti sering lihat parfum-parfum itu. Nah, gak mungkin gak mungkin semua dari parfum yang dijual tuh pasti gak ada cacat. Pasti ada cacat. Nah, tugasnya supplier saya ini milik yang cacat. Miliknya apa ya? Milah yang cacat. Milah yang cacat dijual ke kayak saya ini. Saya jual ke orang-orang yang mau parfum murah, tapi nggak apa-apa cacat. Kayak gitu. Nah, ini sempat booming juga pas itu. Saya sempat jual itu rekor itu 1 kontainer sama mentor saya. Saya jual 1 kontainer, barang cacat itu dikirim ke Jayapura, ada yang beli. Nah, masalahnya timbul di sini. Ketika saya kirim di Jayapura, saya sama mentor saya ini nggak pengalaman dalam ekspedisi. Akhirnya saat sampai di sana barangnya banyak yang hilang, banyak yang pecah-pecah, banyak yang udah expired, ternyata nggak di quality control. Akhirnya saya udah kirim ke sana, bawa balik lagi. Nah, itu saya jatuh-jatuhnya di sini. Sama saya MLM ini, karena MLM ini sempat buat saya sembuh dari penyakit saya saat itu, jadi saya juga bantu jualan juga. Oke. Nah, akhirnya saya join Prudential di Januari 2016. Tapi ada cerita unik dari saya join Prudential. Loh, apa cerita uniknya? Nah, saya join Prudential itu, saya kenal Prudential, awalnya saya sudah punya asuransi Prudential dari 2010. 2009 sih, 2009. Saya punya asuransi Prudential. Kartu kerang, terus saya klaim di saat SMP, saya klaim kena liver ya, klaim dibayar 6 juta karena saya plan A dari total tagihan 25 juta. Saya tahu Prudential membantu saya, ya sudah, Prudential menurut saya bagus dan dari 2010 sampai 2016 saya nggak pernah tahu satupun asuransi selain Prudential. Di mana Prudential, saya sering ke mall Delta, ada dulu kan ada ya standnya apa namanya tuh, ya logonya Prudential. Terus sempat ya di TV juga ada Prudential juga. Saya belum tahu asuransi lain. Nah, gimana saya joinnya, rekrutnya kayak gini. Jadi saat itu saya masih SMA kelas 2. Nah, saat itu saya lagi nyari kuliah. Nah, kebetulan saya ini lagi daftar ke UPH di Cito. Nah, setelah daftar, saya nunggu bapak saya jemput. Saya nunggu di food court sambil mau makan. Nah, saya nunggu lagi mau makan, duduk, lihat-lihat, ada nih rekrut saya datang. Saya nggak tahu itu siapa sebenarnya sebelumnya ya. Rekrut saya datang kan passing gitu kayaknya. Terus tanya sama saya, halo boleh minta waktu sebentar nggak? Sama saya Caca dan lain-lain.
mau apa, mau market survei, ya wes boleh nggak apa-apa. Dia ceritakan market survei tentang Pak Ali, rekening Pak Ali. Rekening Pak Ali, bla 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 sampai ABC, bagus mana ya, engkau mau nabungnya mana. Yang C kan. Nah, singkat cerita dia bilang, menurut kamu rekening bagus nggak? Ya bagus. Eh, Kalau kamu misal jual ini, misalnya ada bisnis potential, kamu tertarik atau tidak? Oh ya tertarik, bisnisnya ya apa? Ya nanti kamu Jumat datang ke kantorku ya, kantorku di Jasa Agus Suprapto di sebelah Tong Market. Oh di mana pokoknya di sana. Dikasih kartu nama. Oke, dia pergi, saya juga pulang. Nah saya itu tanya ke papa saya, Pak, Prudential tuh ada bisnis ya? Oh nggak tahu. Oh ya ditawari bisnisnya. Oh ya wes. Ya saya ikut-ikut aja, nggak masalah. Bayar nggak? Bayar nggak sebenarnya? Enggak. Ya ikut aja. Ya wes. Ya saya ikut, tapi saya saat itu, nah ini buat pelajaran teman-teman ya, saat itu sama perekrut saya disuruh membawa satu orang. Nah, karena ini saya orangnya penurut dulu ya, polos banget ya. Ya wes, tak ajak satu orang. Satu orang, saudara saya, karena saat itu saya nggak bisa nyetir, masih belum dapat SIM. Saya membawa saudara saya yang bisa nyetir motor. Ya sekalian juga saya mau bisnis bareng sama saudara saya, maksudnya kayak gitu. Datang Jumat, dengerin masuk ruang ATM, dengerin sharing dari siapa itu ya? Coach Junaidi Sutejo. Jadi Coach Sutejo sharing tentang Prudential mulai dari rumah, OPM, OPT, terus Michael Schumacher dan lain-lain bla bla bla. Menurut saya itu biasa karena apa? Karena saya sering dengar dari MLM lain. Nah, setelah itu singkat cerita ketika masuk di komisi, saya mulai tertarik. Coach Junaidi bilang, pernah nggak kamu jual satu barang, komisinya itu 5 tahun. Wah, di saya langsung tarik, komisi 5 tahun jual satu barang. Nah, 30%, 5, 12 sampai 13,5, 100,5%. Kamu jual satu barang harga 1 juta, kamu komisi 1 juta juga dalam 5 tahun. Saya langsung, wah, ya lumayan, saya biasanya jual parfum paling banter tuh saya kasih 30%. Paling banter loh itu. 30% itu free ongkir loh, paling banter. Nah, ini kok dikasih 100,5%. Nah, karena aku jual parfum sekali harga 100.000, aku kembali 100.000, lumayan lah. Ya, saya ikut lah. Terus saya juga dengar bisnisnya itu ternyata dapat income 100 juta per bulan katanya dalam 5 tahun. Oh ya bagus, 100 juta per tahun. Saya kalau dengan kondisi saya sekarang saat itu tanpa modal, saya nggak punya modal ya, saya sistem juga nggak menguasai banget, nggak terlalu pinter juga dalam bisnis, cuma bodoh nekat aja. Itu wah ya saya butuh sistem kayak gini sih yang buat saya bisa dapat 100 juta per bulan dan ditunjukkan sama Coach Junaidi, PPH-nya Ko David dari income 1 juta bla 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 sampai dalam 5 tahun 100 juta per bulan. Wah, ada bukti ini nih, luar biasa ini. Ikut aja wes. Luar biasa wes. Semangat aku ikut. Terus pas itu kan selesai BOP, biasanya si leader itu kan ngajak rekrutannya itu ngumpul-ngumpul ya di belakang. Nah, saya ingat, saya itu sama Ko Albert Lauren ngajak kumpul. Nah, saat itu saya itu lagi gak konsen dengerin Ko Albert. Saya itu lagi nyari rekrut saya kok nggak ada. Saya kan ngomongnya ke rekrut saya bukan ke lewat apa-apa. Nah, saya cari-cari nggak konsen dengan Nico Albert ngomong apa tuh Albert bilang, menurut kamu lain nggak tuh jalanin? Oh iya aku, saya join. Butuhnya apa aku? Butuhnya apa aja? KTP sama buku rekening. Oh, nggak pakai KTP, bisa nggak aku? Oh, ya nggak bisa, harus pakai KTP. Oh, saya belum punya KTP ku. Loh, kok bisa? Belum punya KTP. Oh, saya belum 11 tahun kok. Oh, belum 11 tahun. Ya, karena saat itu saya masih umur 16 tahun. Di Maret 2015 atau Maret atau Mei kalau nggak salah. Maret atau Mei 2015. Saya belum punya KTP sama sekali. Saya belum 17 tahun. Jadi akhirnya ya wis, nyata nggak bisa join. Nggak bisa join. Yang join saudara saya sudah 17 tahun. Pas Mei itu 17 tahun benar. Ya, hari Mei benar. Mei 17 tahun.
Oke, saya pulang ya agak kecewa sih, walah ya wes lah. Aku bilang saudaraku, kamu join OSIS aja gak apa-apa. Ya aku diusul, lah aku punya KTP. Nah singkat cerita, saya nggak ngurusi pruden ya dari Maret sampai Januari itu akhirnya saya join Januari pas saya punya KTP. Nah itu cerita lucunya. Terus 2017 sampai 2019 ngapain? Nah, saya join property agent tahun 2019 dan saya dapetin best newcomer. Duh, kok bisa join property agent? Kamu berkhianat ya? Enggak berkhianat. Saat itu saya itu tahun 2019 ya. Saat itu saya univ saya itu saya tahu dalam bulan Mei atau Juni itu ada magang. Nah, jadi saya harus persiapan dulu dong. Saya mau magang di mana? Nah, karena saya saat itu nggak seneng diperintah, saya nggak mau masuk kantoran. Saya mau masuk di mana freelance yang fleksibel dan saya bisa dapat income yang banyak dari sana. Ya, saya pilihannya cuma dua, property agent atau insurance yang resmi. Kalau MLM kan nggak resmi. Nah, saya coba tanya leader saya, singkat cerita nggak bisa, akhirnya saya join di properti. Nah, singkat cerita saya Mei masuk dari magang sampai Juli, saya hanya kerja 3 bulan aja di magang di properti itu, terus saya keluar. Maksudnya bukan keluar ya, maksudnya saya udah nggak aktif lagi. Nah, tapi tiba-tiba di Januari 2020 saya dipanggil. Nael, kamu melo award-nya ini, apa kantor kita? Oh iya iya iya, lumayan tuh makan gratis ya. Datang mau Best Newcomer 2019, Nathanael dipanggil. Waduh, kok bisa jadi Best Newcomer? Aku cuma kerja 3 bulan. Ya wis lah, diterima. Nah, oke singkat cerita ya. Terus, nah selama ini saya berbisnis dari 2019 dari 2007 ya sampai 2019 saya bisnis, saya pakai nyoba usaha-usaha. Saya ceritakan ke teman-teman, buat apa sih? Saya menunjukkan bahwa saya sudah mencoba banyak bisnis. Mulai dari bisnis affiliate marketing, mulai dari bisnis online shop, bisnis MLM, properti, dan lain-lain. Terus yang terbaik menurut saya saat ini apa? Yang terbaik untuk saya yaitu adalah bisnis yang punya huge growth potential, yang punya very little failure risk, yang sangat sedikit resiko gagalnya, yang dapat free business system, dan saya bisa kasih rahasia dapur ke tim. Jadi singkat cerita, pernah saat saya SMP, saya ini pernah usaha parfum, racik sendiri. Nah, kalau racik kan ada bahan rahasia ya, bumbu rahasia anggapannya ya. Nah, pernah saat itu karena saya ini polos dan saya ini ingin membantu teman saya pernah, Nael kamu nggak ada kerjaan, aku bantu aku ingin kerja, soalnya aku bla 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 lah gitulah. Singkat saya kasih kerjaan, saya suruh dia untuk bantu gobloknya saya suruh dia bantu nyampurin bahan, saya kasih bahannya, saya kasih resepnya, lengkap sudah. Nah, 1-2 bulan nggak masalah. Bulan ketiga, bulan keempat, kok penjualan saya menurun ya. Biasanya bisa jual 30 botol per minggu, per bulan, tiba-tiba kok dari 10 botol per minggu. Parfum sendiri dan dia nawarin pelanggan saya ditawarin dengan harga lebih murah. Nah di sana akhirnya saya keluarin, sudah saya nggak mau teman sama dia lagi. Saya langsung tutup bisnis saya, sudah nggak masalah lah. Nah kalau saya mau cari bisnis yang saya ini ingin bantu teman saya untuk sukses, tapi saya juga nggak mau maksudnya sampai hubungan teman ini jadi rusak gara-gara bisnis. Nah, saya mau bisnis yang aman, yang saya kasih dia juga nggak rugian saya, dia menguntungkan saya juga. Sama saya ingin bisnis yang bisa memberikan saya time flexibility karena saya benar-benar nggak mau diatur waktu. Dan yang fun, yang menurut saya fun. Nah, yang menurut saya terbaik sekarang adalah Prudential. Nah, dari semua yang saya ceritakan, itu muncul recruiting ID. Saya sering pakai ini untuk merekrut teman-teman saya yang benar-benar udah nggak mau bisnis, pokoknya bilang bisnis Prudent jelek lah, padahal belum nyoba, bisnisnya dia paling bagus atau bisnis itu paling bagus, bla 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 bla. Saya pakai cara ini untuk merekrut. Nah, tapi ada beberapa pelajaran yang saya bisa saya petik selama saya melakukan ini. Pertama,
saya harus pastikan bahwa kita kalau mau melakukan prestasi ini ya, kita harus mengerti bisnis lain dulu. Maksudnya mengerti bisnisnya gimana? Mengerti bisnisnya dia itu seperti apa. Jadi fact finding harus benar-benar kuat. Benar-benar, karena kalau nggak kuat ya, kalau nggak kuat, itu bisa orang lain mental. Jadi orang pas kita ngomong, dia udah malas dengerin. Kedua, kita harus benar-benar paham bisnis potential. Jangan sampai kita ditanya gini, kayak gini, kita nggak tahu. Ketiga, kita harus approach dan fact finding yang benar-benar dan kuat. Maksudnya gimana? Hubungan yang kuat. Approach-nya nggak cuma 1 jam terus langsung ditawarin. Harus fact finding cuma 3 jam ditawarin. Nah gitu ya. Terus harus bersikap netral, karena di sini kita membahas bisnis lain. Kita nggak boleh terlalu menunjukkan potential, terlalu menjelekkan orang lain. Kita netral benar-benar kayak orang awam. Terus kita harus punya hubungan yang sudah lumayan baik. Nah, ceritanya gimana ikan terenak ini? Jadi biasanya ketika orang udah bilang, oh nggak mau bisnis lain ini, bisnis potensial jelek lah, nggak tahu lah, kayak MLM, bla bla bla. Nah, saya bilang gini, oh iya nggak apa-apa bro, itu menurut kamu toh ya. Nah sekarang ngomong bro, aku lapar bro. Menurutmu kamu lagi mau makan nih, aku pengen makan ikan sih. Kamu pengen makan ikan apa sih? Menurutmu ikan terenak itu apa sih? Oh iya, biasanya salmon sih paling enak. Salmon ya? Menurutmu apa kok enak salmon? Dagingnya kenyal, beda sama yang lain, terus nggak amis, enak dibuat sushi, sashimi gitu. Oh, oke. Itu ya enak ya? Oh, pernah nggak bro nyoba bluefin tuna? Atau terserah teman-teman mau pakai ikan apa yang teman-teman sudah nyoba dan menurut teman-teman enak? Bluefin tuna pernah nggak? Pernah nggak bro? Wah, nggak pernah ya. Apa bluefin tuna? Bedanya apa sama tuna biasa? Ada yellowfin, ada bluefin. Ada bluefin tuna sih paling enak. Paling mahal juga. Pernah nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Oh, berarti bro. Nah, misalnya kamu ngomong salmon terenak, itu nggak valid loh bro. Loh kok bisa? Loh kamu belum nyoba bluefin tuna. Menurutmu ikan terenak sekarang salmon, tapi kamu belum nyoba bluefin tuna. Mungkin loh saat kamu nyoba bluefin tuna, salmon tuh jadi gak enak. Bluefin tuna paling enak. Bener nggak aku ngomong logika? Ya bener sih. Nah, sama kayak bisnis bro. Kamu sudah mengunyah atau memakan bisnismu sekarang. Tapi kamu belum melihat loh bisnisnya potential. Kamu belum makan bisnisnya potential. Kamu cuma lihat dari luar. Oh ya, bisnis potential gini. Kayak kamu lihat bluefin tuna. Oh, kok kayak gak enak ya. Blablabla. Tapi kamu belum nyoba. Kamu nggak tahu teksturnya kayak gimana. Biasa sama kayak salmon. Kamu nggak tahu kan? Atau mungkin lebih baik dari salmon. Bener tuh bro aku ngomong kayak gini ya? Ya bener. Nah, kamu nggak ada bisnis potential tapi kamu nggak mau nyoba bro. Kamu bilang itu jelek. Nah, siapa tahu loh bro, bisnis potential ini terbaik buat kamu. Gak ada yang tahu loh. Oh iya, tapi saya ada bisnis sih, aku harus konsen di bisnisku. Oh, ya nggak apa-apa bro. Kamu kira-kira waktu kosongmu kapan? Ya biasa, 1 minggu aku kosong. Oh ya 1 minggu toh kamu kerjaan potential. Potential nih keuntungan nih, kamu nggak perlu langsung maksudnya harus nyebur bener-bener terus kamu ninggal bisnismu yang lain. Enggak, kamu nyoba trial dulu, free trial. Yang kedua ini free loh bro, kamu nggak rugi apa-apa loh, kamu nggak bayar, kamu nggak korban. Aku nggak minta kamu ninggal bisnismu. Cobaan dulu, aku mau bantu kamu nemuin bisnis terbaik buat kamu. BI ini terbaik. Kayak kamu wis makan tunai, wis makan tuna, menurutmu gak enak, ya wis gak apa-apa, nggak nawarin lagi bro. Tapi loh, menurutku ini baik buat kamu. Cobaan, coba. Menurutmu gimana? Baik gak dicoba? Ya boleh sih, gak apa-apa. Tapi ya apa bro? Aku misalnya gak aktif, misalnya setengah-setengah itu gimana? Loh, nggak apa-apa bro. Nggak apa-apa. Yang penting kamu tuh ya harus makan dulu. Ojo kamu ngambil tuna, terus bawa cium-cium, bawa cium-cium, bawa lihatnya tuh gak enak, bawa buah. Kamu harus makan sih bro. Baru kamu maksudnya saya gak enak ya wis buangan. Oke, itu saya lanjut. Nah ini masuk materi saya. Materi saya tentang finding the best recruit among the good. Sukses saya sekarang, saya jadi AD sekarang, itu benar-benar bukan karena saya teman-teman. Benar-benar bukan karena saya, bukan karena kehebatan saya nggak hebat apa-apa.
Karena tim saya terima kasih banget dengan tim saya yang udah benar-benar bantu saya saat saya promosi AAD. Loh, kenapa kok bukan Nathan? Kenapa kok suksesnya bukan Nathan? 2016 saya join, saya sudah canvassing dan 100 nama. Belum ada hasil sama sekali. Satu hasil sih, mama saya aja. Mama saya ikut karena kasihan sama saya. Kedua, terus saya ikut beginner class dari grupnya Budi Karyo. Jadi ada yang beginner class diajarin dari step selling sampai servicing. Lengkap udah diajarin semua. Sama produk-produk semua diajarin. Terus saya sempat canvassing ke Pasuruan ya sama teman-teman. Mungkin inget ya, ada yang inget Pasuruan kita ditinggal, terus dompetnya diambil juga, benar-benar nggak ada uang di sana. Nah, ya sampai kayak gitu loh ya. Terus saat itu juga setelah beginner kelas saya masuk kuliah. Setelah saya masuk kuliah, saya memutuskan saat itu saya akan fokus rekrut quality. Nah, kenapa? Karena menurut saya karena masih selama belum ada hasil, berarti saya harus benar-benar rekrut yang fokus rekrut daripada fokus banyak, fokus quantity. Nah, ketika saya fokus, saya membayangkan seperti ini. Saya pernah dapat materi seperti ini. Ketika kamu fokus, kamu mencari mobil merah di jalan, kamu akan menemukan mobil merah. Ketika kamu fokus untuk menemukan mobil kuning, kamu masih menemukan mobil kuning. Nah, saya percaya bahwa ketika saya fokus merekrut quality, saya akan menemukan orang-orang yang berkualitas menurut filter saya. Nah, singkat cerita saya bertemu dengan beberapa orang, ketemu ya dari saya scan seluruh saat itu baru masuk kuliah, saya scan, oh ketemu satu orang nih, ketemu orang. Nah, saya akhirnya coba rekrut tapi ternyata gagal. Gagal kenapa? Saya ceritakan di belakang. Terus saya juga akhirnya ikut meeting unit. Di meeting unit saat itu yang dipimpin sama Ko Albert itu pernah diadain NDRT point. NDRT point harus 30-40 kalau salah itu ya. Dan dicek workbook-nya tiap Jumat malam. Nah, di saat itu saya berpikir gimana caranya saya ini fullin NDRT point-nya saya 30-40. Karena katanya pas presentasi bilang kalau kamu bisa aktivitas sampai 40 NDRT point setiap hari, kamu pasti sukses. Kamu pasti achieve AD, kamu pasti achieve AM saja. Kamu masih achieve AM, kamu masih promosi UM. Nah, karena saya saat itu pengen promosi UM, saya mau penuhin 40 poin itu dalam sehari. Tiap hari saya penuhin, saya nggak pernah bolong. Caranya gimana? Karena saya ini udah canvassing 100 nama, canvassing dan 100 nama nggak ada hasil sama sekali, saya coba rekrut. Mungkin loh, saya dengar juga saat ATM ada yang bilang, kalau mungkin kamu rekrut orang, kalau kamu nggak bisa jualan, tapi kamu bisa rekrut orang. Rekrut orang itu bisa ngasilin naga buat kamu. Dia rekrut naga, rekrutannya naga-naga, maksudnya rekrutannya bagus-bagus dulu. Nah, saya mau kayak gitu. Ya, saya kejar rekrut kuantiti banyak. Di Cito itu ya, saya kuliah di UPH, singkat cerita, di setiap jam istirahat, jam 12, saya turun ke Cito, saya nggak makan. Saya akan passing di Cito itu, saya cari orang yang bisa direkrut, yang lagi sendirian, lagi masih nggak ganggu makan juga ya. Saya langsung tanya, boleh minta waktunya sebentar? Boleh minta waktunya sebentar. Nggak cerita, yang dari poin saya full bener-bener 40 tiap hari. Saya bisa rekrut 10 orang, 12 orang tiap hari. Tapi dalam 2016 tidak ada satupun dari rekrutan saya yang join. Tidak ada satupun. Sampai akhirnya saya memutuskan, ya wes gak jadi promosi UM, gak usah, gak jadi wes. Akhirnya kemarin setelah itu juga saya dimarahin sama bapak saya karena saya terlalu kerja pernah ketahuan sama bapak saya lagi canvassing ya. Terus tiba-tiba malah dia marahi, kamu itu kuliah kerja. Ya saya juga ya nggak mau nyolong jam kuliah ya. Jadi wes ya, saya nurut bapak saya, tapi tetap saya kalau ada waktu saya kerja. Nah, singkat cerita, saya 2016 sudah keluar, saya udah selesai, 2017 saya fokus kuliah dan akhirnya saya memutuskan, saya tak fokus rekrut quality aja lah. Saya tak fokus rekrut quality. Nah, dan saya juga ada usaha meningkatkan belief saya sama Prudential. Karena saya berpikir seperti ini, ketika saya setelah kuliah, saya mau kerja apa? Saya nggak mau kerja kantoran. Saya nggak mau bisnis, karena bukan bisnis ya, mau susah untuk mau bisnis, tapi saya takut untuk bisnis. Kenapa? Karena modalnya itu sangat-sangat besar. Saya punya impian, saya punya banyak ide, tapi saya takut jalaninnya. Kenapa? Karena saya nggak punya modal.
Akhirnya saya mau nggak mau salah satu jalan untuk mencapai mimpi saya, untuk mencapai life goal saya adalah beli job. Saya pastikan itu dan saya harus menekan belief saya selama 2 tahun ini agar setelah saya kuliah, saya akan langsung jalan Budensel dengan niat, dengan bagus. Langsung mantep lah jalan Budensel. Nah, apa yang saya lakukan? Saya pelajari sistem asuransi lain. Gimana cara pelajari sistem asuransi lain? Kamu masuk asuransi lain? Enggak, saya nggak masuk asuransi lain. Jadi, kebetulan di kuliah saya ketemu agent Budensel juga. Jadi, teman kuliah, teman sekelas, itu agent Budensel juga. Ketemunya pas main di warnet, aku bilang, aku bulan depan, 3 hari lagi, aku bakal ke Trawas. Loh lapo, kok podo aku ya ke Trawas? Oh, aku ada iku seminar kerjaan. Opo, Pruden yo? Iya. Oh, podo bro. Nah, kalau ke SBK, oh alah, ya wis lah. Bareng, jadi saya berangkat bareng ke ATS yang 2016 itu kalau nggak salah. Nah, akhirnya saya sama dia, saya sering kerjasama untuk apa? Untuk dapetin ini semuanya. Jadi saya pelajari sistem asuransi lain, sistem MLM, agen properti, dropship, affiliate marketing, online shop, sama kerja kantoran. Nah, pertama caranya dapat sistem asuransi lain gimana? Saya tahu di Cito itu banyak sekali agent asuransi lain yang lagi canvassing. Entah itu untuk rekrut, entah itu untuk selling. Saya sama teman saya, ayo kita coba, anggapannya kita mau belajar dari asuransi lain kan. Biasanya asuransi lain itu juga tertarik untuk belajar tentang Prudential. Jadi kita duduk, dia tawari, kita ngomong, kita dari Prudential. Oh, nah biasanya saya tahu kelemahannya orang-orang dewasa itu ya, selalu meremehkan orang kuliah. Jadi pasti berusaha direkrut, walaupun saya udah bilang saya Prudential. Dia minta saya jelasin, saya coba rekrut juga dia tadi nggak bisa, ya udah tetap masih kontak-kontakan sampai sekarang. Saya simpan beberapa, jadi ada Allianz, AXA, AIA, Manulife, Sequis, apalagi ya saya lupa, banyak kok. Dan saya akhirnya dari sana sama teman saya menyimpulkan, oh ya Prudential kita baik. Masih orang yang ngomong kita dapat 1 juta per 3 bulan, dapat 1 juta per 2 tahun, wes Prudential kita baik, kita lihat logika. Nah, setelah itu saya pelajari dan jalankan. Kalau ini beda, saya jalankan sistem MLM. Saya ikut MLM saat itu, saya jalankan sistem MLM. Kenapa? Karena saya ingin tahu, kenapa kok saya MLM? Karena, jujur saja teman-teman, ketika kita rekrut, saingan kita siapa sih? Kalau kita jual, saingan kita adalah asuransi lain. Kalau kita rekrut, saingan kita siapa saingannya? Asuransi Prudential, pasti. Asuransi lain, pasti. MLM, agent property, sama, coba 2 atau ya, agent property sama MLM. Karena kenapa? Karena dua pekerjaan ini sama seperti Prudential, sama seperti asuransi. Freelance, menjanjikan bisnis, dan biasanya ngomong 100 juta per bulan juga, sama. Nggak perlu modal, hampir nggak perlu modal. Ada properti atau MLM nggak perlu modal. Nah, saya harus ngerti dulu sistem MLM seperti apa. Sehingga saya bisa yakin bahwa saya ini di bisnis terbaik, dan ketika saya rekrut, ketika rekrutan saya ada handling objection, saya bisa handle. Ada objection saya bisa handle. Lalu saya juga pelajari dan jangan sistem bisnis agent property yang tahun 2011. Saya juga pelajari dan jangan bisnis kekinian. Dropship kapan hari, affiliate marketing, online shop. Saya pelajari. Dan gak lupa juga, saya juga pelajari magang kerja kantoran. Kerja kantoran seperti apa sih? Cuma uniknya di kerja kantoran ini, saya benar-benar nggak cocok. Akhirnya kalau Anda tanya saya kerja kantoran, saya udah nggak tahu apa-apa udah. Kenapa? Karena saya ini orangnya nggak suka diatur. Jadi saya sekolah tuh suka telat, dan pulangnya suka molor. Saya nggak pernah datang tepat waktu. Kalau diatur jam berapa gitu saya nggak seneng, paling nggak seneng. Jam istirahat diatur saya juga nggak seneng. Deadline diatur saya juga nggak seneng. Itu kebawa sampai saat saya kerja. Hari pertama saya kerja, diatur jam 8 harus datang. Saya bangun-bangun, walah kuliah wis diatur, iki kerja diatur. Aku mikir, wah, paling 50 tahun mana kerja kantoran, wah diatur terus aku benerin. Males aku. Tapi nggak apa-apa, saya coba menguatkan diri untuk datang ke kantor. Saat itu, datang ke kantor, masuk,
ke lobby disuruh fingerprint. Wah, atik ngene-ngenean lah, apa sih fingerprint. Antri orang 10 itu pas itu fingerprint. Ya wes, mungkin formalitas. Masuk kantor. Terus saya nunggu dikasih kerjaan. Karena saya udah tanya kerjaan, supervisornya nggak bilang, nanti tunggu ya sama manajernya. Nah, setelah itu manajer datang jam 9. Wah, enak yo, aku tuh teko jam 7:30 loh. Ini jam 9 teko. Terus supervisor masuk SPV saya, minta nggak tahu apa, terus tiba-tiba bawa kertas banyak. Kertas gini kalau nggak salah. 2 tumpuk. Jadi dia ngasih, terus dia ngasih lagi buku segini. Jadi segini kerjaan saya. Itu dia bilang, ini ya tolong dirangkumkan, dirapikan ya. Jadi ini kan absensi trainingnya kita, perusahaan kita. Nah, kamu coba rangkumkan berdasarkan topik training sama absensinya siapa aja. Terus kamu dari yang tiap-tiap nama itu datang semua nggak? Kamu coba di Excel. Ya udah saya coba kerjakan, tapi saya bilang gini, oh iya Nathan, deadline-nya 3 hari lagi ya harus selesai ya. Saya langsung nggak seneng. Kenapa harus di deadline? Saya udah tahu saya bakal kerja cepet kok. Nah, karena saya nggak suka itu, saya benar-benar kerjakan cepet-cepet dan saya pastikan itu benar. Akhirnya jam 1 saya selesai. Saya nggak istirahat karena saya nggak suka ketika jam istirahat belnya bunyi. Tet. Wah, saya paling nggak seneng kalau di timing gitu. Terus saya juga dengar juga jam 1 tepat. Itu juga tet. Walah, kayak tahanan aja ya. Saya mikirnya kayak gitu. Akhirnya saya selesai jam 1, dia kaget. Udah selesai? Iya, udah selesai. Oh, ya udah. Pak, saya ada kerjaan lagi nggak, Pak? Oh, enggak ada. Kamu udah, Bapak santai-santai aja. Ya, wah, ini membawa waktu saya nih. Kalau saya saat di kuliah, ketika saya enggak ada kerjaan, saya bisa loh ke mall, jalan-jalan, nonton, terus makan, terserah saya. Nah, saat itu saya nggak boleh keluar dari ruangan kantor itu. Cuma boleh ke toilet. Toilet itu harus izin. Wah, kurang ajar. Saya nggak seneng. Sampai jam 4, saya pulang, saya langsung bilang ke dekan saya. Bu, maaf ya Bu, saya nggak suka kerja di kantoran. Saya ingin pindah. Pindah kemana kamu? Saya ada agensi properti. Loh, kamu kan udah pernah ngajuin itu. Iya, saya mau pindah pokoknya. Singkat cerita, saya pindah ke agensi properti. Nah, di situ saya menemukan, bukan senang di agensi propertinya, saya menemukan bahwa ternyata enak ya kerjanya itu freelance. Loh, kok bisa? Jadi, pertama saya datang nggak dijamin waktunya kapan. Makanya kamu besok datang ya? Ya, datang, ngasih surat, bla 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 bla, selesai surat masalah formalitas buat magangnya, kampusnya, duduk sama SPV saya diajarin. Ini loh kamu gini, kamu harus gini, kamu harus listing, bla 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 bla. Oke, saya lakukan itu. Saya nggak ditarget ternyata akhirnya. Nggak ditarget, kamu jam 10 harus gini ya, tiap hari harus gini ya. Enggak. Bisa ya Nathan ya? Bisa. Oke, ini kalau ada apa-apa tanya saya langsung. Saya lebih cepat ketika saya nggak di deadline. Saya targetnya biasanya saya tanya rata-rata biasanya berapa sih satu orang itu listing tiap hari? Oh, paling banyak 20. Saya bisa langsung 30 sampai jam 2. 30 listing dari jam 2. Terus saya bilang, kok aku boleh ya keluar bentar buat makan? Oh ya, boleh, silakan. Apa? Perlu ada jam balik nggak kok? Enggak, terserah. Kamu misalnya mau pulang nggak apa-apa kok. Yang penting kan kamu ngerti untuk kerja di sini dan maksudnya kamu kan udah masarin, tunggu respon ya, bla bla bla. Oke kok, siap. Saya pulang jam 2, saya langsung ingin nonton. Bosan saya nonton. Saya telepon teman saya, bro, ayo nonton. Wah, ternyata semua masih kantoran. Saya nggak bisa ada teman. Akhirnya saya nonton sendiri. Dan itu nggak cuma sehari loh. Jadi besoknya saya udah dapat janji ketemu sama pembeli rumah. Saya temui sampai jam 3 selesai. Saya nonton lagi. Terus saya nikmati hal itu. Sampai pas itu lagi Avenger Infinity War ya. Saya nonton 7 kali. Berturut-turut. 7 hari berturut-turut. Sampai saya bosan, saya ngerti kata-katanya apa aja. Terus saya nonton apa. Filmnya enggak. Saya suka saya nonton. Karena saya benar-benar bosan dan saya menikmati hal itu. Menikmati kebebasan itu. Oke, singkat cerita, kenapa saya menikmati Believe?
Oke, tadi karena saya harus standing objection. Kedua, saya harus menyatakan diri saya sendiri bahwa perusahaan itu terbaik. Dan saya meningkatkan kredibilitas saya. Loh, kok meningkatkan kredibilitas? Karena ketika kita berbicara tentang bisnis, mungkin teman-teman pernah ngalami ya, ketika ada seseorang rekrutan kita bilang, oh ini loh, dia loh sukses di properti. Oh ini sukses di MLM. Oh ini sukses di kini. Oh ini sukses di kini. Terus di kini aku mikir apa? Katanya dia bisa dapat 100 juta dalam 1 bulan. Katanya dalam 1 bulan dapat 10 juta per bulan. Kalau misalnya teman-teman ditanyai, awat di bisnis sama teman apa rekrutan teman-teman. Bocor ya. Kakak belajarnya pakai apa? Ya. Jadi misalnya teman-teman ditanya sama rekrutan teman-teman, aku loh ditawari mbak properti agent. Kata nih loh, aku sebulan bisa dapat 10 juta. Dia masuk sebulan dapat 10 juta. Nah, kira-kira kalau teman-teman handlingnya gimana? Dapat 10 juta, langsung masuk dapat 10 juta loh. Maksudnya bisa jualan dapat 10 juta langsung. Katanya asuransi ini 30%. Paling mek piro, katanya 7 juta per bulan toh. 1 juta per bulan dalam 5 tahun. Apa sing ngerekrut aku loh, dia properti. Setahun itu 1 M. 2 tahun itu 2,5 M. Enak iki. Nah, menurut teman-teman gimana? Mungkin ada yang bisa jawab? Ketika ditanya seperti itu. Ada ya? Oke. Ya, saya jawab aja ya. Jadi, untuk teman-teman juga tahu, properti itu kan jualnya kan langsung 2M, 3M, 4M, 5M. Itu komisinya langsung 40 juta, 50 juta, 10 juta, 20 juta, jual 1 rumah. Ada satu agent bisa jual 20 rumah dalam sehari. Itu bisa dapat sehari, itu bisa dapat 100 juta misalnya. Nah, tapi teman-teman biasanya bandingkan dari persentase komisinya. Kalau kita 30%, kalau dia berapa memang? Coba tanya. Pasti lebih rendah, jauh. Itu clue-nya ya. Nah, itu saya meningkatkan kredibilitas saya dengan itu. Nah, lalu 2020, saya full time. Karena saya udah lulus. Dan saya fokus di Prudential. Saya akhirnya achieve promosi AAT, dan yang mungkin achievement yang mungkin paling sedikit ya, total partner saya 21 partner. Karena harusnya biasanya kan kalau dari 2016 sampai 2021 kan, 2020 kan setahun biasanya minimal rekrut 12 kalau nggak salah ya. Saya cuma dapat 21. Itu menurut saya ya lumayan kecil, tapi saya bangganya timnya saya jaga kualitasnya. Karena saya rekrut quality. Saya benar-benar pastikan bahwa orang atau partner yang saya rekrut yang masuk ke tim saya itu sudah melewati seleksi saya, dan itu ada tim terbaik yang saya punya. Jadi saya nggak kecewa dengan tim saya. Nah, kenapa saat itu saya berpikir saya harus merekrut quality? Karena menurut saya ini bisnis. Menurut saya ini bisnis. Ketika bisnis, semua bisnis itu pasti kan ada seleksinya kan, untuk interview, untuk apa, tes psikologi sampean kan kalau kita melamar ke perusahaan. Karena mereka ingin kerja dan harus kerja dengan orang yang berkualitas dan profesional. Saya menganggap ini bisnis, jadi saya ingin kerja dengan orang yang berkualitas dan profesional. Dan saya bukan CEO, Chief Everything Officer. Saya nggak mau melakukannya semuanya sendiri. Saya mau bareng dengan tim ketika melakukan sesuatu. Dan saya juga tidak mau menjadi CEO. Nah, kita main sedikit ya. Microsoft. Tahu ya sebagai Microsoft ya, yang punya yang ada produk Windows dan lain-lain. Yang punya siapa? Bill Gates ini ya, si Bill Gates. Nah, sekarang coba find Bill Gates di board of director-nya Microsoft. Ada nggak namanya Bill Gates? Coba cari. Ada nggak namanya Bill Gates? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena saat tahun 2009 atau 2010 nggak salah ya, Bill Gates itu turun dari jabatan CEO ke Chief Technology Advisor atau Technology Advisor nggak salah, nggak ada chief-nya. Dia bilang kayak gini saat dia press conference.
Saya turun, kenapa? Karena saya ini nggak jago memimpin perusahaan. Saya nggak lebih jago daripada si Satya Nadella. Satya Nadella ini jago memimpin perusahaan, saya nggak jago. Lebih baik saya turun ke daerah di mana saya bagus, di mana saya senang melakukan itu, yaitu di teknologi atau di software. Dan biarkan Satya Nadella memimpin perusahaan. Saya bilang seperti itu. Dan saya kagum, wah, luar biasa orang yang berpikir sini. Jadi, kalau saya rangkum menurut saya juga mengetahui weakness saya nggak jago selling. Karena saya sellingnya, wah, udah nggak seberapa. Nggak jago rekrut juga saya juga nggak jago coaching, saya juga nggak jago training, saya juga nggak jago mentoring. Tapi saya yakin saya ini jago lihat potensi orang. Saya jago persuade orang. Saya jago untuk berpikir. Saya suka berpikir. Ya jadi saya rekrut orang yang jago di 5 daerah ini. Kenapa saya tidak merekrut quantity? Karena saya tidak nyaman. Dan tidak semua orang cocok dengan saya. Dan kalau kita merekrut quantity, kebanyakan akan wasting time, effort, dan uang dalam jangka panjang. Contohnya, misalnya saya rekrut quantity, misalnya saya rekrut sembarang, tak rekrut wes. Nah, saya nggak suka orang ini, saya nggak suka orang ini. Otomatis orang ini dalam jangka panjang akan merasa bahwa saya nggak suka sama orang ini. Ketika saya training dia, ketika saya coaching dia, ketika saya mentoring dia, ketika saya kerjasama dengan dia akan merasakan, oh, Naili nggak senang sama aku. Saya pun juga, ketika saya training dia, saya nggak akan keluarkan yang terbaik buat dia. Sehingga apa? Dia juga nggak berkembang, saya juga nggak berkembang. Mungkin saya juga invest untuk trainingnya dia, invest tentang, saya beli buku, beli apa. Akhirnya dia keluar. Atau dia nggak cocoknya dia keluar. Saya buang uang, saya buang waktu, saya buang tenaga. Ya lebih baik saya rekrut quality yang benar-benar saya senang dengan orang itu dan saya bisa mengeluarkan yang terbaik untuk mereka. Nah, sekarang saya dalam merekrut quality biasanya seperti ini. Saya prospek, saya melihat, saya scanning di area sekitar saya. Ada nggak orang yang menurut saya senang, saya respect dengan orang itu, saya ingin kenalan sama dia. Nah, saya kenalan biasa, lalu saya fact finding, saya deep talk. Jadi kenalan itu saya nggak akan langsung fact finding ya, saya kenalan itu mungkin 2 atau 3 bulan. Lalu saya deep talk sama dia. Mungkin ya habis nonton terus saya ajak makan, terus biasanya itu saya chat sampai malam, terus biasanya saya sering ke rumahnya dia ngasih bunga buat pas mamanya sakit, terus ngasih paket dan lain-lain. Nah, setelah saya mengerti fact finding yang menurut saya kuat, saya akan presentasi, saya tahu kan bisnis potential. Lalu biasanya, oh ini 5 harusnya ya, lalu biasanya saya langsung HO atau langsung rekrut orang itu, saya langsung minta KTP. Nah, tapi biasanya yang sering saya alami adalah saya terhenti di step ketiga, di fact finding. Kenapa? Karena menurut saya ketika mungkin approach-nya mungkin enak ya, saya merasa orang ini cocok. Tapi ketika fact finding, ada beberapa problem yang menurut saya tidak cocok dengan saya. Yang pertama yang sering saya ketemui adalah mindset problem. Kenapa? Karena contohnya seperti ini ya, ada satu rekrutan saya, calon rekrutan saya yang mempunyai mindset problem seperti ini. Dia kan sekarang zaman ya influencer ya di Instagram dan lain-lain. Dia ada ikuti satu influencer. Influencer ini post di story-nya dia. Menurut saya rumah itu paling layak 5M. Saya ini rumah 5M ini, saya ini nggak target sama sekali rumah ini. Saya dalam kehidupan saya selama ini, saya mengalir. Apa yang Tuhan sediakan, ya sudah, saya nggak pernah target apapun. Saya mengalir seperti air. Dia ngomongnya seperti itu, saya nggak tahu influencer itu benar atau nggak ngomong seperti itu ya. Tapi dia menangkapnya seperti itu. Nah, singkat cerita, saya nggak senang sama orang itu, saya coba atasi bahwa nggak gini, dia nggak percaya sama saya. Dia percaya sama influencernya, ya sudah. Nah, saya penasaran, bener tak influencer kayak gini? Saya follow, saya ikuti, terus pernah akhirnya dia upload story.
saya gak nyangka ternyata impian saya selama ini terwujud. Saya achieve bla 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 bla. Loh, katanya nggak punya impian kata teman saya, tapi ini dia punya impian loh. Berarti teman saya ini salah menangkap. Saya kirim coba ke dia. Oh enggak itu, ya tetap nolak, ya sudah. Saya nggak akan lanjutkan. Biasanya saya terkendala di fact finding biasanya. Kendalanya stopnya di fact finding karena nggak cocok. Nah, pun dari tim saya juga saya seleksi ketika tim saya rekrut. Pernah ya satu kali ada tim saya rekrut teman-temannya dia, dia minta ya apa caranya tanya-tanya, saya kasih katanya fact finding saya. Dia tanyain semua, terus dia kirim ke saya jawabannya. Menurut saya nggak cocok, tapi saya kan nggak boleh nesting dulu ya, saya harus ketemu pastikan dulu. Mungkin tim saya ini nanyanya kurang tepat karena masih baru. Nah, saya coba janji temu, saya temuin. Saya tanya-tanya, bla bla bla. Ternyata memang benar jawabannya tim saya yang dikirim ke saya. Benar-benar orang ini seperti ini gak cocok dengan saya. Masa problemnya terlalu banyak. Dan akhirnya saya bilang sama orang itu, sorry ya, bukan aku maksud menghina, cuma menurutku kamu nggak cocok di sini. Aku juga nggak cocok sama kamu. Tapi tetap nanti kita lewati sama-sama ya. Kita coba. Ini kamu bisa ngomong sama tim saya ini. Nah, saya sama tim saya ngomong, bro, aku ini ngomong ya. Aku bukan maksudnya mau nggalangi kamu untuk rekrut. Kamu rekrut tuh nggak masalah. Cuma aku bilang akibatnya gini. Aku nolak. Tapi kalau kamu mau ya sudah silakan. Aku tetap akan bantu. Nah, tim saya akhirnya menurut saya nolak. Karena saya ngasih alasan dengan yang masuk akal. Nah, oke. Nah, setelah itu saya coba kasih contoh ya. Kasih contoh satu tim saya yang saya rekrut. Gimana proses rekrutnya. Tim saya ini namanya Natasha. Saya pertama kali ketemu dia itu 16 Agustus tahun 2016 saat masuk kuliah, saat ospek. Saya saat ospek itu langsung cari scanning ke seluruh UPH. Saya temu beberapa. Salah satunya adalah Natasha. Nah, Natasha ini saya harus solid dulu. Saya nggak approach dulu. Saya selalu kumpulkan dulu target-target saya dulu. Ketika target saya terkumpul, saya akan mulai approach. Nah, Natasha dapat giliran approach di bulan November. Saya approach, saya nggak langsung presentasi, saya nggak langsung fact finding. Saya approach dulu, saya pendekatan dulu. Januari 2017, saya mulai fact finding. Saya tanya tentang bisnisnya, tentang kerjaannya, tentang keluarganya, tentang mindset dia tentang sesuatu, tentang pendapat dia tentang sesuatu. Saya ingin tahu cara pandangnya seperti apa. Cocok nggak dengan saya? Bisa nggak kerja sama saya? Lalu Februari 17 saya coba rekrut, tapi di reject. Saat itu saya ngajak leader saya untuk rekrut, ternyata di reject. Kenapa? Saya nggak tahu, sampai baru tahun 2020 saya tahu. Alasannya apa? Alasannya ketika saya merekrut dia, saya dan rekrut saya dan leader saya beranggapan bahwa dia ini mungkin atas informasi dari saya ya, beranggapan bahwa dia ini perlunya uang, butuhnya TOD-nya money, dia butuh uang. Ternyata enggak, dia bilang, aku nggak butuh uang saat itu. Kamu tahu Dewi, aku dari SMP sampai kuliah aku bayar sendiri. Uang sekolah tak bayar sendiri. Aku udah punya usaha online shop, penghasilan 20 juta. Omset 20 juta. Terus aku kuliah bayar sendiri, aku hidup sendiri, bisa sendiri. Aku nggak butuh uang. Dan juga dia keluarganya background-nya kaya. Dia nggak butuh uang. Butuhnya apa? Nanti saya kasih di TOT-nya. Nah, di reject ya sudah, tetap saya deketi. Sampai Maret 18. Nah, saya presentasi dan terrekrut. Rekrutnya kenapa? Saya itu udah pacaran ya. Tapi maksudnya bukan saya pacaran untuk merekrut, enggak ya. Maksudnya ya gitulah. Maksudnya saya pacaran cuma tetap berusaha rekrut. Saya rekrut, dia kerekrut kenapa? Karena saat itu saya bilang, Prudential nih loh, ada bisnis. Menurutku bisnis itu bisa diwarisno, harus diwarisno. Dan Prudential bisa diwarisno. Nah, masalahnya diwarisno ke siapa? Misalnya istri anakku gak ikut di bisnis ini. Nah, misalnya kamu serius be aku, mungkin misalnya kamu serius be aku, kamu tak masuk no CAE, tak masuk no C, kamu misalnya aku sukses di sini,
terus misalnya kita jadi, kamu kan bisa dapat bisnisku bisa konten apa. Ya wis, dia mau. Rekrut gara-gara warisan, ya. Rekrut gara-gara warisan. Rekrut gara-gara harus ada persyaratan waris. Nah, setelah itu dia nggak jalan, udah dia nggak jalan apa-apa. Dia bantu saya cuma bantu paling 1/10 waktunya dia ya. Mungkin seminggu, 1 minggu itu bantuin saya telepon, bantuin saya apa. Cuma gitu aja. Dia nggak nemu TOD-nya belum. Saya belum nemu TOD-nya juga. Lalu ketika September 2019, kapan hari? Waktu itu ada kontes dari Prudential yang kalau kita rekrut, kita dapat 50.000 atau 1.000 ya. Terus rekrutan kita misalnya join, dapat 100.000 juga. Kalau nggak salah. Nah, saya bilang sama dia, oh nggak, duit cepet. Kamu rekrut 1 orang tuh loh, dapat 100.000. Untuk 10 orang dapat 1 juta. Itu 100 orang dapat 10 juta. Lumayan loh. Coba kamu rekrut toh, berapa? Ya wes dia rekrut aja. Nah, dia ngajak beberapa orang yang benar-benar dia bilang, aku nggak mau loh ngajak sembarang orang. Aku mau ngajak sing benar-benar tak senang. Gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa ya wes lah. Ya wes siapa lagi? Kamu mau kayak gitu, gak apa-apa. Ajak sing benar-benar kamu anu. Aku juga setuju kayak gitu. Tapi nggak dapat 1 juta loh ya. Ya wes. Dia ngajak cuma 4 orang yang dia percaya orang ini bagus menurut dia. Nah, setelah itu setelah diajak ya, terus saya kan yang harusnya BOP ya. Tapi karena saat itu saya maksudnya belum bisa ngomong, nggak tahu BOP kayak gimana. Saya butuh bantuan leader saya, Ko Christian saat itu. Saya ajak. Ko Christian belum pernah ketemu sama Natasha sama timnya yang lain. Yang ketemu sama Natasha itu istri Ko Christian. Nah, Ko Christian itu pertama kali bantu saya BOP tahun 2019 itu. Pertama kali itu bantu Natasha BOP. Nah, singkat cerita kita ketemu di TP Starbucks, saya kenalin. Nah, Ko Christian ini saya belajar banyak. Christian kenapa? Christian ini fact finding dulu sebelum rekrut, sebelum presentasi. Saya ini enggak. Jadi saya sampaikan ke dia orang kayak gimana, dia tetap pastikan sendiri lagi, fact finding lagi. Saya nggak pernah kayak gitu dulunya. Fact finding, bla bla bla. Akhirnya nemu TOD-nya si Natasha. Nggak tahu kayak gimana nemunya. Tiba-tiba setelah presentasi, Natasha masuk mobil sama saya, dia bilang, aku mau full time prudent wis. Loh, oh, yo aku TOD ini ternyata OTC saya tanya, TOD ku ternyata aku ini butuh waktu, butuh kebebasan waktu karena aku workshop iki kono waktu, aku tiap hari aku kerja, aku gak kerja, duitku hilang. Jadi aku 30 hari kerja terus. Aku misalnya 20 juta ya, aku bulan depan kalau aku mau 20 juta ya aku ya harus kerja kayak gitu terus. Aku misalnya liburan seminggu, 8 hari aku ke Singapura, aku nggak dapat duit. Sama sekali nggak dapat duit. Nah, dia bilang Prudential bisa nggak dapat duit, misalnya aku liburan. Aku mau nyoba. Aku mau full time di sini. Nah, akhirnya singkat cerita Januari 2020 dia full time, dan sampai sekarang dia masuk di jajaran yang tadi saya nyari. Saya perlu yang jago selling, dia masuk di my team jago selling. Itu Natasha. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kasusnya Natasha? Saya rekrut Natasha. Orang bagus butuh proses lebih saat rekrut. Jadi jangan harap ketika Anda ingin merekrut seseorang yang menurut Anda bagus, dia langsung rekrut. Saya itu juga. Menurut saya 1/100 ya menurut saya. Tapi keseringan yang saya temukan adalah butuh proses, butuh waktu. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kedua, kita harus fact finding yang harus kuat. Kenapa? Karena kita mau seperti sniper, kita nembak tepat sasaran. Kalau kita rekrut terus dia makan bosen. Kalau bisa ketika kita presentasi, dia langsung join. Jadi kita harus fact finding benar-benar harus kuat. Ketiga, be a good scout and detective. Ketika kita mencari rekrutan, kita harus menjadi seperti scout-nya tim sepak bola. Nyari young talent, nyari talent muda. Nah, ikut pertandingan ini, pertandingan itu, atau cari pemainnya bagus yang mana. Nah, pelan dia nggak langsung nawarin loh. Dia nyari, dia ngumpulin dulu, dia ngasih ke manajer. Nah, ketika manajer menemukan, oke ya, bagus. Nah, kita jadi detektif. Kita cari lebih dalam tentang pemain ini mabuk atau enggak, pemain ini attitude-nya gimana, dan lain-lain.
Nah sama, ketika kita mau merekrut, kita harus jadi good squad dulu. Kita shortlist dulu, siapa aja yang mau kita rekrut. Baru kita jadi detektif. Kita harus tanya yang detail, fact finding benar-benar kuat. Jangan kita langsung tembak. Nah, ini juga materi mungkin ini bisa bantu teman untuk final sprint. Kapan saya harus merekrut? Banyak yang bilang ketika rekrut ketika akan promosi saat sekarang. Atau sudah jadi leader. Untuk yang mempromosi atau jadi leader. Yang benar ada setiap saat. Loh, kenapa? Karena ketika saya join, saya udah bawa 2 orang sebelum saya join. Jadi, saya kan join 2016. Saya udah bawa 2 orang untuk join sebelum saya. Pertama saudara saya, kedua teman saya. Walaupun saya belum ngerti tentang Prudential. Saya belum ada achievement tentang Prudential. Saya belum menjadi AD saat itu. Belum UM saat itu. Tapi saya bisa rekrut 2 orang. Lalu ketika saya masuk, ada BOP, saya langsung rekrut lagi. Saya datengin 10 orang. Dan hampir semuanya join. Saya belum ada apa-apa. Berarti, untuk merekrut orang, itu tidak selalu diperlukan prestasi, tidak selalu diperlukan gelar, leader, tidak selalu diperlukan ketika kita akan promosi. Setiap saat kita bisa rekrut. Kenapa? Karena kita harus jual diri kita. Kamu bisnis B aku, bro. Aku memang baru, tapi aku percaya bisnis ini bagus. Kita jual bisnis dan kitanya. Kamu di bisnis B aku, kita bareng-bareng sukses di sini, bro. Kapan hari saya rekrut teman-teman saya bilang, ayo kerja bareng B aku. Aku ada kerjaan, bisnis Pak Api. Ayo, aku mengajak kalian Pak, bareng kita sukses bareng. Itu aja, teman-teman saya banyak yang join. Banyak yang akhirnya ikut saya. Oke, kenapa saya harus rekrut setiap saat? Saya bilang tadi setiap saat. Kenapa? Karena opportunity ada di mana-mana. Kapanpun harus siap rekrut. Jadi kalian misalnya, saya juga ada pelajaran ya. Saya pernah saat itu lagi males pakai baju bagus. Jadi saya keluar ke mall itu pakai kaos, celana pendek, sandal. Biasanya kalau teman-teman yang dekat sama saya pasti pakai pakaian rapi. Saya pasti antara pakai lengan panjang, hem, atau pakai polo. Atau terus pakai sepatu, celana panjang kain ataupun chinos ataupun jeans. Saya nggak pernah lupa jam saya nggak pernah lupa klimiskan rambut saya. Saya selalu siap untuk rekrut, saya selalu siap untuk jualan. Tapi saat itu saya males ya karena habis kuliah, terus ya saya jalan-jalan, aku males ganti, ya langsung tak keluar ke rumah, dari rumah tak keluar, pakai baju rumah apa nih. Terus di mall itu ketemu teman saya yang mau saya rekrut. Benar-benar mau saya rekrut. Bentar, mati ya. Bentar, mati ya videonya. Oke. Ya, benar-benar yang mau saya rekrut dari 2016 itu saya sudah incar. Ketemu di sana. Tepaan dia lagi sendirian. Saya bilang, wah kesempatan bagus nih untuk rekrut. Tapi saya kok pakainya cuma samping gini. Waduh, ya wes saya temui aja lanjut fact finding. Padahal mungkin loh saat saya pakai pakaian bagus sih bisa rekrut dia. Itu ya salah satu contoh. Kedua, saya mau sukses lebih cepat. Karena menurut saya banyak pembicara yang bilang di Prudential darahnya bisnisnya adalah rekrut. Jadi saya akan rekrut secepat mungkin, sebagus mungkin dan secepat mungkin. Supaya saya sukses lebih cepat. Ketiga, karena saya suka merekrut. Saya lebih suka merekrut dari dulu 2016. Saya lebih suka merekrut daripada selling. Kalau saya ya, tapi saya nggak bilang selling itu jelek, tapi saya lebih suka ketika saya melakukan proses merekrut. Siapa yang harus saya rekrut? Mungkin teman-teman yang baru join, merasa saya nggak bisa rekrut, saya belum punya prestasi. Saya tadi bilang bisa. Siapa yang harus kamu rekrut? Siapa yang harus saya rekrut? Orang yang nyaman dengan saya, yang saya percaya. Bisa sahabat, teman sekolah, teman kuliah, teman kerjaan, atau bisnis dulu. Camkan ini ya, harus rekrut sahabat atau teman yang kamu percaya banget. Best friend forever kamu lah anggapannya ya. Harus rekrut itu dulu. Kenapa? Karena kalau sampai dia join di agent lain, sakitnya banget. Saya juga pernah ngerasain, sakitnya banget. Teman saya paling teman baik saya, satu teman baik saya join di agent lain. Saya kecewa banget. Harusnya saya rekrut dulu itu. Tapi karena dia gak jarang ketemu saya dan saya sering ngajak ketemu dia nggak bisa. Ya udah mau gimana lagi, jalan Tuhan. Tapi sebisa mungkin saya akan rekrut sahabat saya dulu, teman sekolah saya, teman yang saya percaya dulu,
baru kuliah kerjaan bisnis, baru saya akan passing. Ketika saya sudah nggak ada list teman lagi. Oke, sekian dari saya. See you on top, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, bisa dilanjutkan. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, keren sekali ya speaker kita kali ini ya. Kita buka pertanyaan ya, Bro ya. Barangkali ada yang bertanya ya. Iya, iya. Oke, teman-teman ada yang tanya, silakan langsung. Pak, saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Bapak kan tekniknya kan orang kuantiti, terus memilih-milih. Terus bagaimana Pak Natal ini membina get agentnya? Kalau misalnya Anda tidak cocok dengan rekrut agent Anda gitu, bagaimana Anda membinanya? Apakah Anda juga akan membiarkan sampai mereka juga keluar itu, atau bagaimana Anda membinanya? Terima kasih. Oh, oke. Jadi kalau saya bilang tadi saya nggak cocok, tetap saya akan bina, walaupun memang saya nggak suka sama orang, belum suka sama orangnya. Saya kan berusaha untuk suka dengan orangnya. Jadi biasanya saya kan approach dulu. Saya akan mungkin saya belum kenal dia. Mungkin saya belum kenal dekat sama dia. Saya kan berusaha untuk dekatkan diri ke dia. Kalau sekota saya ajak nonton, saya ajak ngafe bareng, saya ajak main-main bareng, main game, misalnya kalau dia laki ya, main game, jalan-jalan, shopping. Saya kenalan dulu sama dia. Mungkin dari luar saya nggak suka, tapi ternyata ada yang saya suka dari dia. Nah, saya akan fokus untuk membina hubungan dulu. Daripada saya lanjut training, saya nggak suka. Daripada hasil tambah kacau. Kalau saya seperti itu. Terjawab ya? Gitu ya. Gimana, Pak? Yes. Terjawab? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, ini ada dari chat. Bro, gimana caranya Konatan tetap semangat di masa pandemi gini untuk cari nasabah? Kenapa kok bisa semangat? Karena saya punya goal yang saya bilang tadi. Saya punya life goal. Saya sudah merencanakan. Kalau saya enggak cepat-cepat sukses, saya enggak akan achieve goal saya di usia 25 atau 30 nanti. Tiap tahun saya ada goal sendiri. Dan ketika saya menunda atau saat saya lagi santai, bukan saya melarang untuk santai ya, saya sering santai juga, saya sering main game juga. Tapi ketika main game, saya pasti akan ingat waktu. Ketika saya bilang cukup, saya akan lanjut lagi. Loh, kenapa? Karena saya punya goal. Benar-benar saya ingin capai goal saya lebih cepat. Karena saya juga intermezzo ya. Saya takut kiamat juga karena kan dengar ada tsunami ya di Surabaya katanya ya, mau ada tsunami. Saya takut itu terjadi sebelum saya sukses. Jadi saya harus cepat-cepat sukses dulu. Wah, keren. Goalnya tahun ini adalah promosi ya? Kok untuk di Prudent promosi AD. Siap. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mau tanya bagaimana Konatan mengatur kegiatan setiap harinya saat full time? Nah, mungkin ada workbook-nya, jam-jamnya, gimana? Workbook, wait. Nah, ini teman-teman. Mungkin bisa dicontoh ya, cara kerjaan workbook-nya kayak apa, sistem kerjanya, waktunya bagaimana, gitu. Ya, pertama saya selalu susun nasabah saya di sini di workbook-nya Titans. Ini kita bisa lihat ada banyak ya nasabah list follow up saya. Ya. Ini tentang workbook-nya saya. Banyak banget. Saya selalu rutin mencatatan untuk nasabah. Terus untuk jadwal saya buat seperti ini. Ini weekly planner tim saya ya. Ini kebetulan tanya tim saya, Sila ya, Kak Sila. Nah, Kak Sila kan sudah pernah tak kasih seperti ini kan ya, Kak Sila growing weekly planner. Nah, saya selalu mengisi seperti ini. Ini kebetulan bulan lalu ini ya. Saya harus bonding 6 jam. Saya harus aktivitas rekrut 7 jam. Kelihatan nggak ya di sini ya? Saya harus aktivitas 7 jam. Saya harus daily meeting sama tim 4 jam. Saya harus coaching seminggu 6 jam. Harus ada ATM 2 jam. Harus ikut meeting grupnya saya 2 jam. Harus coaching with Adi selama 2 jam.
Sisanya saya pakai buat rekrut. Saya ada batas minimal ketika saya seminggu ini. Kalau saya sudah mencapai ini, saya boleh santai. Oh, oke. Nah, saya kayak blog-blog gini ya, jadi ini waktu rekrut, waktunya saya juga tetap nggak lupa break ya, break sama lunch, karena itu penting banget ya. Saya Iya. suka lapar juga, suka makan saya. Saya kalau nggak makan nggak bisa kerja. Saya tetap Oke. masukkan makan, saya juga masukkan break buat saya main game. Nah, saya juga list seperti ini di belakang. Apakah Nah. sudah terpenuhi target saya ATM minggu ini? Apakah sudah terpenuhi saya meeting grupnya, planning untuk next day? Apakah sudah daily morning meetingnya terpenuhi, coachingnya, recruitingnya, bondingnya, coaching AD, join field work, sama meeting unit. Nah, itu tadi ya. Berarti sudah Jawab kan? ya Kasila ya. Oke. Ini ada yang tanya lagi. Mau tanya yang dimaksud dengan approach dan fact finding yang benar bagaimana? FF ini fact finding ya, Marli ya? Pak Marli. Ini harusnya ya. Approach dan favor yang benar menurut saya ketika kita approach, kita namanya approach. Approach itu mendekati, pendekatan. Harus sampai benar-benar kita mendekat dengan orang ini, baru kita lanjut ke fact finding. Karena kebanyakan orang approach, saya kenalan, aku approach dia kok, bisa deketi. Tapi kamu belum dekat sama dia, cuma secara fisik dekat. Tapi secara hubungan belum dekat. Nah, kamu harus Anda harus maksimalkan kedekatan Anda dulu. Mungkin dengan cara pergi bareng, makan bareng, sering ajak dia beraktivitas bareng, pasti akan semakin dekat. Lalu fact finding yang benar seperti apa? Fact finding yang benar adalah tidak melulu tentang prudential, tidak melulu tentang bisnis. Anda bisa cari tentang keluarganya dia, Anda bisa cari tentang percintaannya dia, misalnya sesama laki ya, biasanya kan curhat tuh ya, curhat tentang cewek cantik loh, aku mau bla 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 bla, kayak gitulah misalnya ya, itu bisa. Atau Anda bisa tanya tentang hal personal buat dia, rahasianya dia. Kalau Anda bisa tahu rahasianya dia, berarti fact finding Anda sudah benar, personal sudah benar. Tinggal Anda fact finding tentang bisnisnya, tentang mindset dia, tentang kerjaan, terus Anda rekrut ketika Anda sudah menemukan TOC-nya dia. Oke. Mantap terjawab. Terjawab ya? Yap. Oke, thank you. Baik. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, sudah habis ya? Baik. Thank you Bro Nathan. Nah, Ya. Bro, ini kita ke OVO Hunter ya.